Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini, mumpung April ya, karena akhirnya kita mencetak sebuah rekor terbaru dan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir lah, nggak sepanjang sejarah sih, 5 tahun terakhir, yaitu harga dolar nyampe 16.232.500. Ini adalah apa ya? Ya tadi rekor dalam 5 tahun terakhir dolar tertinggi, teman-teman. Kita nggak pernah nyentuh angka 16.000 ini sebelumnya. Bahkan mungkin dalam 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Intinya semenjak kita selesai masa Krismon nggak pernah nyentuh angka di atas 16.000 ini, teman-teman. Dan kenapa sih bisa sampai angkanya segini? Jadi ini dikarenakan banyaknya investor asing keluar dari rupiah. Jadi menurut Chief Economy City Indonesia, Helmi Arman, pelemahan rupiah dikarenakan The Fed belum menurunkan suku bunga dari angka 5,05%. Dan itu cukup tinggi ya teman-teman, 5,05% itu cukup tinggi. Imbal balik deposito aja kadang nggak nyampe segitu. Hal ini membuat banyak investor masih yakin untuk memegang uang dolar. Jadi investor asing ini banyak yang ngejual rupiah berdasarkan data modal asing yang keluar dari tanggal 1 sampai 4 April 2024 itu sejumlah 8,07 triliun. Nah, sistemnya gini. Ini banyak banget akhirnya investor-investor itu lebih milih megang US Treasury karena dianggap lebih aman daripada SBN Indonesia atau surat berharga negara. Sebagai contoh nih, ada dana asing keluar bersih dari pasar SBN Indonesia dari awal tahun hingga 21 Maret itu mencapai 24,92 triliun. Jadi supply USD di pasar yang semakin kering menyebabkan harganya semakin mahal. Bank sentral US, The Fed, itu berencana memotong tingkat suku bunga mereka sebanyak 3 kali di tahun ini. Tapi rencana ini masih bisa berubah mengingat adanya faktor kedua. Faktor kedua yang membuat harga Indonesia rupiah melemah dan dolar meninggi itu karena adanya konflik geopolitik, baik dari Palestina dan Israel, baik dari Iran dan Israel. Intinya sejak terjadinya konflik ini itu diprediksi akan terus-terusan melemah rupiah ke bahkan sampai bisa angka 17.000 rupiah mungkin ya $1. Dan ini juga karena apa? Karena lagi-lagi investor-investor itu akhirnya lari bukan ke mata uang tapi lari ke aset-aset yang sifatnya fisik ya. Fisik itu seperti emas, tanah dan semacamnya gitu. Jadi memang pada dasarnya konflik geopolitik ini tuh mau nggak mau berpengaruh ya teman-teman. Dan ini bukan cuma melemahkan rupiah loh teman-teman, tapi semua negara yang terkait. Bahkan gara-gara dolar saking kuatnya, yen mata uangnya Jepang, baht mata uangnya Thailand, won mata uangnya Korea, ringgit mata uangnya Malaysia, itu semua sama-sama melemah teman-teman. Dan ada lagi faktor yang sebenarnya ini faktor yang cukup unik ya teman-teman. Ini faktornya itu karena libur panjang. Jadi menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Aswaibi, penyebab menguatnya USD karena libur lebaran sejak seminggu lalu. Libur lebaran itu membuat Bank Indonesia tidak bisa melakukan intervensi secara moneter di internal Indonesia. Sehingga bursa saham dan data ekonomi Indonesia juga tidak bisa dirilis sepanjang libur. Nilai tukar rupiah itu akhirnya floating atau mengambang bebas. Jadi USD atau US dollar itu terus-terusan bergerak, sedangkan rupiah terus-terusan di tingkat yang sama selama kurang lebih seminggu ini gitu. Ya, kurang lebih seminggu. Akhirnya ya itu tadi. Ya itu salah satu faktor yang sebenarnya cukup lucu ya. Jadi kurang lebih sama 5 tahun aja itu USD terhadap rupiah itu naik sekitar 15% dari 13.950 sampai 16.000. Tapi ini juga kabar baik ya buat teman-teman kita yang digajinya itu pakai dolar. Karena ya nilai tukarnya semakin jauh, teman-teman, gitu. Dan bagaimana nasib rupiah ke depannya ya kita tunggu aja. Karena kebetulan nggak cuman konflik geopolitik yang masih panas di luar, di internal Indonesia juga ada satu faktor lagi sebenarnya teman-teman, yaitu ketidakstabilan politik. Ya kita tahu
kemarin pengumumannya baru tanggal 22 April ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Intinya baru April ini akhirnya keputusannya tentang pemilu itu selesai gitu loh. Itu juga sebenarnya membuat jangankan investor asing ya, investor lokal aja tuh jadi was-was gitu. Mau masuk mau enggaknya kan tergantung kebijakan dari pemerintahan yang akan meneruskan pemerintahan saat ini. Itulah kenapa juga selain faktor eksternalnya, faktor internalnya aja ekonomi Indonesia itu lagi deg-degan lah istilahnya gitu teman-teman. Karena kemarin sebenarnya selesai pemilu tuh sempat positif ya sentimennya. Cuman begitu masuk Ramadan dan Idul Fitri itu agak deg-degan lagi karena ya tadi ternyata masih beberapa hal masih ada yang menyengketakan dan lain-lain lah. Intinya ya teman-teman itulah faktornya. Jadi faktor inflasi, faktor kebijakan luar negeri, faktor geopolitik, sama faktor internal negaranya juga. Itulah penyebab kenapa dolar itu bisa sampai lebih dari 16.000 dan diprediksi bahkan bakal sampai 17.000. Tapi itu mudah-mudahan ya nggak nyampe 17.000. Pemerintah Indonesia terutama melalui Bank Indonesia ini bisa ngatur gimana caranya supaya nggak nyampe lah di titik itu, rupiah nggak nyampe selemah itu. Mungkin itu aja kali teman-teman video kali ini. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.